Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'ala maliridallahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihyaidin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa assalamun ala ibadihi alladhina istafa. Tamam? Hari ini kita masuk di bab idofah ya. Ternyata kalau kemarin Nabi bilang kayak udah terakhir nahwu, yang bagian kedua sorof. Enggak, ternyata yang bagian kedua juga masih nahwu nih. Jadi setelah kita kemarin bahas fa'il, naib fa'il, maf'ul mutlak, fi'il yang lazim muta'addi gitu ya. Kita akan bahas ini idofah, kemudian selain idofah fi'il ta'ajub ya, bab ta'ajub di sini. Habis bab ta'ajub, bab yang ni'ma wa bi'sa. Terus habadalah habada juga ini ya madahdam gitu. Kemudian baru di sini sorofnya. Jadi sorof baru 3 halaman terakhir ya. Jadi sorofnya di sini. Kalau di sorof kita akan belajar, ini masih mabadinya ilmu sorof ya. Masih ingat kan kita setiap mau masuk ke suatu disiplin ilmu kita harus tahu mabadi asyrohnya dulu ya. Ya makanya kemarin mabadi asyroh itu kan ada apa aja? Al-haddu wal maudu'u summa samaroh gitu. Kayak di sini ada fawaid, ada istimdadnya, ada ulama-ulama sorof, terus mizan sorfi itu yang gimana. Cara bikin wazan ya. Kemudian taksim fi'il min haitsu siha wal ilal. Fi'il soi sama fi'il mu'tal gitu. Kemudian isnad fi'il ila dhamair ya ketika fi'il masuk domir. Af'al ila dhamair raf'i muttasilah tamat bil khair. Gitu ya. Ini masih satu orang kok yang nulis, yaitu ismuhu Muti'ullah al-Afghani al-Hanafi al-Maturidi. Tamam? Kita mulai di pembahasan hari ini, atau ada mungkin pembahasan sebelum-sebelumnya yang waktu kalian murojaah pengen didiskusiin gitu pas di Zoom. Adakah? Gak ada ya? Baik. Jadi idofah itu lugatan isnad ya. Jadi ketika kita udifu ila gitu ya, atau idofah ila mudhof ilaih gitu-gitu, itu sama aja kayak kita lagi menyandarkan satu kata dan kata lain. Kan kalau di bahasa Indonesia kan kita bilang apa ya, pintunya rumah gitu kan. Atau kalau di bahasa Arabin sebelum kita bahas idofah ya kan kayak babun lil bait gitu. Jendelanya rumah, nafidatul bait gitu. Nafidah lil bait. Nah, untuk nyingkat nggak usah pakai li, min, fi gitu-gitu, langsung aja pakai idofah. Jadi dia kayak modelnya menyingkat dari kalau ada dua kata yang sambungannya itu min, li, atau fi gitu. Kayak cincin dari emas. Di bahasa Arab nggak usah khotam min dahab, khotamu dahabin gitu juga udah bisa. Gitu ya. Jadi kita sandarkan antara dua isim itu. Cincin sama emas. Cincinnya terbuat dari emas gitu. Karena ada penyandaran antara dua isim itu. Tariful idofah istilahan itu kan secara lugotan ya penyandaran gitu. Sebenarnya aneh sih diterjemahin ke bahasa Indonesia penyandaran gitu. Tapi emang gitu. Kayak mengaitkan antara dua kata gitu lah. Ta'riful idofah istilahan isnad isam ila ghairihi. Jadi kayak kita sandarkan satu kata benda ke kata benda yang lain. Ala tanzil lisani minal awal manzilata tanwinihi. Au ma yakumu maqamat tanwin ka qouli ta'ala wala tujadilu ahlal kitabi. Nah, kemudian kalau awalnya itu ada ahlun gitu ya. Kemudian tanwinnya dihilangkan. Ya, jadi untuk menyingkat kata min ila fi harus dirubah. Ya udah jadi kata pertamanya yang jadi mudhofnya itu tanwinnya dihilangkan. Jadi dia kalau di kata-kata ini kan yang tanzil mengzil atau tanwinihi kayak replace tanwinnya itu gitu loh. Kan tanwinnya dihapus kemudian langsung masuk ke kata kedua. Jadi dia nge-replace, ngegantiin kata tanwin yang dihapus itu. Makanya waktu kita di bab yang jamak atau musanna itu nun tasnih atau nun jamaknya juga dihapus karena dia sama aja waktu di mufrad nun sakinahnya tanwin waktu lagi bilang kitabun sama nahwu gitu ya, kitabun sama nahwu. Kitabun itu kan ada nun sakinah tapi nutkon ya, bukan kitabatan gitu. Bukan khoton, nutkon aja. Nah itu
tanwinnya kan dihapus gitu. Sama juga waktu di musanna sama jamak juga nunnya dihapus kan. Kitaban nahwi. Kitabain nahwi gitu kan. Jadi kitabani nunnya hilang, kitabaini nunnya hilang gitu. Jadi mudhof ilaihnya itu jadi kayak penggantinya tanwinnya itu. Atau kalau yang di mufrad sih nun sakinah. Nun sakinah sama nunnya musanna sama nunnya jamak. Ya nun semua sih. Gitu ya. Terus kaidahnya di sini ya jibu ay yuhdaf minal mudhof at-tanwin. Jadi harus dihapus ya dari mudhof ke tanwin. Jadi nggak boleh dia jadi mudhof tapi ada tanwinnya gitu. Hadza kitabullah ya. Aw mayakumu maqamahu min nunil musanna. Nah, ini juga waktu musanna ya dari sini udah disebut ya. Ya sahibain sijni ya. Karena sahiba di sini, sahiba ini aslinya kan dia mansub karena munada ya. Munada mansub ya. Nun jamak mudzakkar salim juga alladzina tawaffahumul malaikatu dolimi anfusihim. Maksudnya dolimina nun juga apa. Kaidah di sini wa yurabul mudhaf ala hasbi mauqi'ihi fil jumlah. Kan kalau mudhaf ilaihnya kan ini ya kasroh gitu. Terus kalau mudhaf gimana? Dia makmul ya. Jadi setiap amil sebelumnya dia pasti kena gitu. Kalau dia lagi rofa bisa, lagi nasab bisa, lagi jar juga bisa. Ya. Yurabul mudhaf ala hasbi mauqi'i fil jumlah wa amal mudhaf ilaih fala yakunu illa majrur bi alamati jar ya. Terus aksamul idhofah di sini ada idhofah maknawiyah, idhofah lafdiyah. Yang pertama idhofah maknawiyah dulu. Laha kismani. Rokis ala hadu jayidan. Disuruh. Dan muhim awi. Ya. Nah, idhofah maknawiyah itu wahya al-khalisa an takdiril infisal anil idhofah. Fawaidul idhofah maknawiyah. Contohnya di sini, jadi idhofah yang maknawiyah itu yang untuk ta'rif dan tahsis. Ya. Kalau untuk ta'rif, karena mudhaf ilaihnya ma'rifah, kalau untuk tahsis, idakan mudhaf ilaihnya nakirah. Contohnya kayak kita baullahi alaikum. Nah, di sini mudhaf ilaihnya ada alif lamnya, berarti ma'rifah. Gitu. Terus kalau untuk yang tahsis, ya, nahu qaulihi ta'ala, yaumun ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Nah, di sini kullu nafsin. Ya. Jadi kalau misalkan mudhaf ilaihnya itu bentuknya nafsin, kan di sini ada kasrotin, berarti nakiroh. Berarti dia idhofah maknawiyahnya maknanya makna tahsis gitu. Penghususan setiap yang berjiwa, yang bernyawa gitulah. Kalau yang tadi untuk ta'rif, ya. Jadikan makrifah bukan ayu kitab, tapi kitabnya muayyan, kitabullah gitu. Ya. Jadi kalau idhofah maknawiyah di antara punya dia melakukan idhofah penyandaran antara isim ke isim karena mau pakai makna ta'rif atau makna tahsis. Terus kalau yang idhofah lafdiyah, wa idhofah ism fa'il, ism maf'ul, sifat musyabah lama ba'dah. Faidatul idhofah lafdiyah, jadi dia bentuk mudhof ilaihnya itu bentuk mudhofnya itu adalah ism fa'il, ism maf'ul atau sifat musyabahah. Ya. Faedahnya untuk apa? Untuk tahfif alladhi hadasa min hadfi tanwin aw nunil musanna aw jama' kayak hada doribu zaidin, doriba zaidin, doribu zaidin. Wa hadil idhofah la tufidu ta'rifan wala tahsisan. Jadi kalau idhofah lafdiyah itu karena buat ini aja secara lafat ya. Dia secara makna nggak mengandung ta'rif juga tahsis, tapi dia cuma ikut aturan idhofah secara lafat, yaitu untuk nyingkat dari sini. Tahfif kan untuk nyingkat atau untuk meringankan gitu. Biar nggak usah pakai tanwin gitu, atau nggak usah pakai nun musanna, atau nggak usah pakai nun jamak. Berarti tadi yang pertama Ana bilang yang ini ya, yang idhofah lafdiyah. Wa hadil idhofah la tufidu ta'rifan wala tahsisan. Adalah ala anna hadan nau' minal idhofah lam yaksib al-mudhaf ta'rifan. Hada muhim. Annal mudhaf fihi yaqa'u na'tan lin nakirah ka qouli ta'ala yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyam baligol ka'bah. Hadiyam baligol ka'bati. Nah, di sini. Jadi baligol ka'bah di sini adalah naat untuk nakirah yang hadian itu.
Jadi di sini tuh kayak bukti kalau idhofahnya itu bukan untuk ta'rif atau bukan untuk tahsis gitu ya. Karena hadian balikul Ka'bah di sini adalah naatnya untuk nakirahnya hadian. Kemudian yang kedua, wuku'uhu halan. Ya, kalau tadi na'tan sekarang jadi hal. Wal ma'hud anal hal la yakunu ila nakirah. Ya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir saniya itfihi. Nah, jadi saniya itfihi itu adalah hal. Ya. Jadi saniya itfihi di sini kan hal itu harus dari nakiroh. Ya. Hal la yakunu illa nakiroh. Nah, jadi saniya itfihi itu dia karena dia maknanya hal ya. Ya, i'rab ya. Makna kan disebut i'rab ya. Jadi kalau kita bilang maknanya ini karena berarti i'rabnya sesuai dengan maknanya. Jadi dia hal dan hatu dari nakiroh, ini adalah dalil atau bukti kalau misalkan idhofah yang lafzih itu lam yaksib yang nggak punya makna ta'rif atau tahsis ya. Karena di beberapa ayat kita lihat dia jadi naat atau jadi hal. Ya. Iktisabul mudhaf minal mudhaf ilaih at-ta'nis wa tadhkir. Idahnya di sini ya sih wa ya ta'asar al-mudhaf bil mudhaf ilaih. Jadi boleh ada kaitan gitu di tadkir ta'nisnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Bisyartin ayakun al-mudhaf salihan lil hadfi ay yumkinu iqamatul mudhaf ilaih maqamahu dunah tilali fil makna. Jadi harus ada syaratnya. Kalau mau mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu sama di mudzakkar muannas, syaratnya itu kalau misalkan salah satu hilang itu masih bisa dipakai satunya. Jadi syaratnya di sini mudhafnya itu soleh lil hadaf atau jadi mudhafnya itu boleh dihapus gitu ya. Kayak nggak masalah gitu kalau guru madkur gitu ya. Yumkinu idhofatul mudhaf ilaih maqamahu. Jadi dia kenapa boleh dihapus kayak nggak masalah gitu kalau dihapus tetap bisa dipahami karena ketika dia nggak disebut mudhaf ilaih kayak udah nge-replace tempatnya gitu, udah mewakilinya gitu. Duna ihtilal fil makna dan itu nggak membuat orang nggak paham maknanya. Mislu iktisabil mudhaf minal mudhaf ilaih at-ta'nis contohnya qauluhu ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara li'annahu yumkinu an taqula fi ghairil Qur'an yauma tajidu nafsun. Jadi di sini kullu nafsin itu ngikutin ya tadkir ta'nisnya di sini ya ta'asar. Padahal bisa aja yauma tajidu nafsun. Nah, di sini yauma tajidu kullu nafsin. Jadi di sini kullu nafsin pun dia emang jadi fa'il sih, makanya kulunya di sini rafa ya. Tajidunya di sini fi'ilnya kena mu'annas ya. Kena mu'annas. Soalnya boleh aja kalau kulunya hilang, mudhafnya hilang, kita bisa langsung yauma tajidu nafsun ma'amilat min khairin muhdara. Ya. Atau misal iktisab mudhaf min mudhaf ila tadkir, contoh yang tadkir qaulu syair inaratul akli maksufun. Nah, di sini inaratul akli maksufun li'annahu yumkinu an taqula al aklu maksuf. Jadi di sini kalau mudhafnya nggak disebut sudah bisa terwakili oleh mudhaf ilaihnya. Syarat tadkir ta'nisnya ya ta'asar. Kemudian al-asma allati tudhafu taratan wa la tudhafu ukhra. Wa hiya an-nakirat mislu kitabun wa gulamun. Al-asma allati tudhafu taratan wa la tudhafu ukhra. Hiya an-nakirat mislu kitabun wa gulamun. Al-asma talzamul ifrad. Ini kata-kata yang terkadang bisa diidhofahkan wala tudhafu ukhra dan enggak mengidhofahkan yang lain. Hiya an-nakirat mislu kitabun wa gulamun. Al-asma allati talzamul ifrad ay la tudhafu abadan. Apa ya maksudnya ya? Kadang bisa diidhofahkan. Bisa ya kitabun gulamun. Udah juga baru ketemu nih.
Screenshot dulu ya, Tranha cerita. Ada yang tahu nggak dari kalian? Al-asma itu dofu tarotan, wala itu dofu ukhro. Dia bisa jadi mutuf ilaih, kadang bisa, kadang enggak ya. Al-asma itu dofu tarotan yang terkadang bisa diidofahkan jadi mutuf ilaih gitu. Wala itu dofu ukhro, dan tidak jadi idof di waktu yang lain. Itu adalah nakirot. Contohnya kitabun wa gulamun. Ada yang tahu maksudnya? Kurang tahu, Zah. Iya, kitabun gulamun apa ya muskilahnya ya? Apa muskilahnya kitabun gulamun? Al-asma allati tudofu tarotan wala tudofu ukhro. Kata-kata yang bisa diidofahkan terkadang dan terkadang juga nggak bisa. Nah, kenapa gitu loh? Kitabun sama gulamun juga nggak tahu. Silahkan coba searching dulu ya. Kemudian lanjut aja dulu ya. Al-asma allati tulzamul ifrad. Jadi kata-kata yang wajib bentuknya mufrad. Ai la tudofu abadan. Ya, atau kalau dia bentuknya nggak mufrad, nggak bisa dipakai. Contohnya domir, isem isyarah, isem mausul, isem syarat. Ya. Isem mausul kecuali ayun, ya, karena ayun di sini punya hukum yang lain, hukmun khas. Ya, isem mausul ya, kita udah bahas isem mausul di bab ma'rifah kemarin. Ada mausul ismi, ada mausul harfi. Ya. Kemudian yang keempat ada isem syarat ya, ma'ada ida wahaisu falahu hukmun khas. Jadi di sini yang wajib bentuknya mufrad ya, domir mufrad, isem isyarahnya juga yang mufrad, jadi bukan yang musanna, bukan jamak, isem mausul sama isem syaratnya juga. Ini adalah asma al-tulzamul idofah. Ini isem yang tanpa syarat bisa jadi idofah terus, bisa diidofahkan terus ya. Ma yudofu ilal mufrad, ma yudofu ilal ism adohir faqat ulu ulatu du datu. Ulu kuwatin ulu ba'sin syadid. Wa nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid. Jadi kata ulu ulatu du datu ini harus punya kata mudhof ilaih. Jadi nggak bisa berdiri sendiri tanpa mudhof ilaihnya gitu loh. Jadi kita harus jelasin apa gitu. Du ilmin, du malin, du baitin, du mahmulin, apa gitu. Jadi dia harus punya mudhof ilaih. Makanya dia tudhofu abadan gitu. Nggak mungkin dia sendiri gitu ya. Berarti kalau yang tadi, paham. Jadi gini, klasifikasinya tuh digolongkannya gini. Tunggu. Pakai whiteboard. Jadi kan ini asma ya. Kan idofah itu baina ism sama ism. Nah, asma ini ada klasifikasi kata yang harus banget wajib ya, harus punya mudhof ilaih. Maka dia jadi mudhof daiman gitu loh, harus gitu. Supaya kayak ulu, du, datu gitu-gitu tadi loh. Nah, yang kedua, dia yang boleh dipakai idofah, boleh dipakai enggak gitu loh. Makanya tadi tarotan kan. Jadi kayak kadang bisa dipakai, kadang enggak gitu loh. Lagi makanya contohnya nakiro, karena nakiro kan kita bisa ini harusnya gini ya. Kita bisa nih kitabun tadi kita jadiin mudhof ya, kitabun nahwi. Atau kadang enggak juga boleh aja, kitabun selesai, nggak usah pakai kitabun nahwi gitu loh maksudnya tadi itu. Jadi itu adalah kata-kata yang tudofu tarotan wala tudofu ukro gitu loh. Kadang pakai jadi mudhof, kadang enggak gitu. Tapi kalau yang ini tadi yang bagian kedua ini kan yang harus, bagian pertama tadi yang harus ya. Harus banget wajib. Karena kalau dia nggak punya mudhof ilaih, nggak bisa dipahami maksudnya apa gitu. Kalau yang kitabun, gulamun, yang nakiro-nakiro itu kan bisa aja dia jadi mudhof atau pas lagi enggak. Gitu. Fahim tum? Nah, akhirnya dapat juga kan maksudnya apa. Makanya di sini tuh kayak
Insyaallah fahim. Jadi gini, tadi kan kita baru 2 ya golongannya. Golongan yang pertama, kalau yang versi yang di whiteboard tadi, yang wajib banget punya mudhof ilaih. Kalau yang ini, yang bagian kedua yang di whiteboard tadi, kadang dipakai mudhof ilaih, kadang jadi mudhof, kadang enggak. Maksudnya enggak ada masalah lah mau jadi mudhof atau enggak gitu. Nah, yang bagian ketiga atau kalau di sini bagian keduanya, ism allati tulzamul ifrad ay la tudhafu abadan. Jadi dia harus mufrad. Maksudnya tadi salah ya, bukan yang enggak boleh musanna atau enggak boleh jamak ya. Gini, ana ulangin aja lah. Ini klasifikasi saya diulangin lagi. Kita ulangin lagi. Yang sesuai urutan yang di kitab aja ya. Jadi ism kalau dibahas dari apakah dia harus mudhof atau enggak, bagian pertama boleh jadi mudhof, boleh enggak. Itu yang nakiroh. Kursiyun, maktabun, kitabun, gulamun, apa gitu ya. Terus yang bagian kedua, ism yang nggak boleh sama sekali jadi mudhof. Contohnya tadi domir, semausul, ism syarat, gitu-gitu ya. Itu nggak boleh sama sekali jadi mudhof. Jadi nggak mungkin dia bakal jadi mudhof gitu loh i'rabnya. Ism mausul bahwa mudhof itu nggak ada. Domir, mutasil, bahwa mudhof gitu nggak ada. Ya, nggak ada pokoknya sama sekali 4 bab tadi ya. Nah, yang bagian ketiga dia adalah yang harus banget wajib jadi mudhof. Harus banget punya mudhof ilaih gitu loh. Jadi kategorinya 4. Yang pertama setengah-setengah ya. Iya jadi mudhof oke, nggak jadi mudhof oke. Kalau yang ini nggak bisa banget jadi mudhof. Kalau yang ini wajib banget jadi mudhof. Gitu ceritanya. Itulah gitu ya. Tamam. Fahimtum? Fahim Ustazah. Ya jelas ya. Oke dari itu ya domir itu gimana sih jadi mudhof gitu. Makanya di sini apa lat dofu abadan gitu. Jadi di sini anaknya dikasih angka nih. Taksimul asma min haitsu halihi fil idhofah gitu misalkan ya. Raqmul awal al asma allati tudhafu terutama tudhafu ukhra. Raqm asani al asma allati tulzamul ifrad ya. Karena yang namanya mudhof ilaih itu murakkab, nggak mungkin mufrad ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kan kelas katanya ada yang mufrad, ada yang murakkab. Nanti murakkab ada yang idhofi, isnadi, masji gitu loh. Nah, di sini kan termasuk yang murakkab karena murakkab idhofi, bukan yang mufrad. Kalau di sini kan dia yang wajib mufrad terus. Jadi mufrad terus itu yang bukan mufrad di du musanna jamak, tapi mufrad yang di dunya murakkab. Paham nggak? Jadi kata-kata mufrad dalam bahasa Arab itu bisa jadi lawan katanya murakkab. Kalau murakkab punya susunan, kalau mufrad yang nggak punya susunan. Atau mufrad itu kalau di keadaan lain kita bisa bilang mufrad itu lawan katanya nggak jamak dan nggak musanna. Nah tadi penjelasan Ana yang pertama salah. Jadi yang benar mufrad di sini yang bukan murakkab gitu. Nah, murakkabnya murakkab idhofi, berarti intinya apa? Dia nggak boleh jadi mudhof. Dia nggak bakal bisa punya mudhof ilaih. Dia nggak butuh mudhof ilaih gitu. Kayak domir, ism isyarah. Ism isyarah yang mana, ayo? Zalika tilka. Dihi, gitu ya. Jadi dia sebenarnya kan katanya cuma da sama dihi gitu ya. Terus hanya hatanbih gitu. Kayak waktu dalika gitu ya, da, kemudian lam sama kaf itu kayak buat penjelasan bait koribnya itu loh. Jadi biar bait pakai da terus tambahin lam sama kaf. Kayak huna kan deket tambahin huna ka atau huna lika gitu kan. Jadi nambahin kaf atau lam. Ya pokoknya intinya isem domir, isem isyarah, isem mausul. Ya, kalau isem mausul yang mana ayo? Allazi. Nah, terus yang keempat isem syarat. Isem syarat juga nggak boleh jadi mudhof. Ya, aneh lah kalau jadi mudhof. Nah, ini yang harus punya mudhof. Harus punya mudhof ilaih, harus jadi mudhof. Nggak mungkin dia mufrad atau berdiri sendiri gitu loh. Yang pertama, kan dia wajib jadi mudhof. Nah, mudhof ilaihnya bentuknya apa? Dari mufrad. Contohnya ulu ya. Ulu ulin nuha gitu ya. Ulu ya ulu apa gitu ya. Kalau di sini kan ulu kuwatin, ulu baksin, ula tu hamlin, du ilmin, datu ilmin gitu-gitu. Jadi dia
idofahnya ke bentuknya mufrad ya. Terus habis itu apa lagi mayudofu ila domir fakotnya wahwa lafat wahda. Jadi wahda tuh harus ke domir. Wahdahu, wahdaka gitu-gitu. Labbaika wa minhu al-fatah tasubil hitab. Atau kalau hu di sini tuh yang pokoknya dia bisa ke domir, bisa wahdahu, bisa wahdaka gitu kan. Nah kalau kayak labbaik, nah dia harus ke hitab. Berarti harus ke muhotab. Labbaika gitu, nggak bukan labbaihi gitu nggak ada ya. Terus yang ketiga, mudhofnya ke isim dohir dan domir. Ya, contohnya, kulu kan kulu ba'du ayun kan bisa kulluhu, bisa kullu nafsin gitu bisa. Ya, kalau ini jelas ya. Jelas ya, fahimtum yang idhofahnya ke mufrad, bisa mufradnya itu berupa isim dohir, bisa domir atau dohir wa domir ma'an. Bisa dua-duanya. Zah, kalau ladaihi itu masuk nggak sama yudhofu bidomir? Masuk. Ini nih. Kulu ba'du ayu kila kilta inda lada ladun ma'a goir qobla ba'da wa mahamala alaiha dan masih banyak lagi. Ustazah, Ya ladun wajib itu gitu. apa sih? Mirip lada, iya, mirip lada. Artinya sama. Min ladun hakimin. Sama artinya dengan lada. Kemudian lanjut ya. Idhofah ke mufrad. Syarah ma yudhofu illa isim dohir wa domir. Ini kita masih lanjut yang bagian nomor 3. Kan bagian nomor 3 itu kelas katanya yang bisa masuk ke isim dohir dan domir. Di sini ada tambahan syarahnya. Kalau kulu wa ba'du tudofani ila dohir wal mudmar. Nahu qawlihi ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi waktu kullu nafsin ke isim dohir, kulluhum ke isim domir. Ke domir ya. Wa qawluhu ta'ala wa idha asar nabi ila ba'di azwajihi hadithan. Di sini azwaj dohir. Wa yajuzu qat'uha anil idofah lafdon. Nahu qawlihi wa kullun fi falaki yasbahun. Nah ini tuh pembahasannya yang di ini loh. Tanwin iwat, yang iwatnya an isam. Masih ingat yang alamat isam? Kan ada 4 tanwin. Tanwin, tankir, tanwin, tamkin, tanwin iwat, sama tanwin muqabalah. Nah di sini tanwin iwat. Jadi loh ini kulun itu mana mudhof ilaihnya? Katanya tadi wajib jadi mudhof gitu kan. Iya ada, tapi di sini isamnya mahdhuf, mudhof ilaihnya mahdhuf. Terus karena dia mahdhuf itu akhirnya ada tanwinnya iwadun an isam yang mahdhuf itu. Jadi kullun fi falak yasbahun. Fahimtum? Fahimna Zah. Habis itu sekarang ayu, kalau tadi kulu berarti sekarang ayu. Nah ayu di sini tuh dofu ila dohir wa domir wa ta'ti mausulah ya. Ayu itu macam-macam ya. Nah di sini ayunya ayu mausulah. Nah kok mutlak juga dia. Summa lanza'anna min kulli syatin ayyuhum asyaddu 'ala rahman ya itiyah. Wa syartiyah ya ayu yang mausulah, ada ayu juga yang syartiyah. Kan tadi kan isim syarat ada isim syarat yang ma ada apa tadi ya? Kan ma ada ayun. Jadi kalau tadi kan yang nggak boleh jadi mudhof atau nggak pernah bakal punya mudhof ilaih kan domir, isim isyarah, isim mausulah sama isim syarat. Tapi nomor 3 ada pengecualian. Kan isim mausul kecuali ayun nggak bisa jadi mudhof gitu. Kalau ayun tuh harus jadi mudhof sih. Wa asma'u syarat kayak ma'ada, ida, wahaisu itu juga boleh karena punya hukum khos. Nah, jadi walaupun ayu termasuk isem isyarah atau isem mausul, tapi dia pengecualian ya. Ta'ti mausulan nahwu qaulihi ta'ala, sumalan tadi ya, mikul syaitin ayyuhum, humnya kan ke domir. Terus ayyamal ajalaini qadaita fala udwana alayya. Ayyamal ajalaini di sini ke dohir. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ayyul fariqaini di sini ke dohir. Wa yajuzu qat'uhu anil idhofah labdun. Nahu qaulihi ta'ala ayyan. Nah, jadi kayak yang tadi lo kullun fi falaki yasbahun. Sebenarnya dia punya mudhof ilaih tapi ditanwinkan ya yang mahdhuf itu iwatan isam.
Terus sekarang kila wa kilta. Nah, dia juga bisa mudhof ke dohir dan domir ya. Kayak kiltal jannataini atat ukulaha atau imma yablugonna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma falatakulhuma ufi. Nah, jadi kiltal jannataini ke dohir, kilahuma ke domir. Faedahnya inna kila wa kilta inna idhofati mela domir yurum biharokat muqaddarah kal ism al maksur. Jadi ada aturannya. Kalian masih ingat yang bab musana kan? Kita udah belajar bab musana ya kemarin kan? Waktu di i'rab yang far'i. Hamzah Oh, bab mulhaq. musana termasuk apa? Jadi kila dan kilta itu kalau di bab musana dia masuk mulhaknya gitu loh. Karena kita kan udah belajar sendiri kan kalau musana tuh banyak syurutnya dan kila kilta tuh nggak punya syurutnya, nggak memenuhi syurutnya maksud. Dan kila kilta di sini yang jadi mulhak bil musana cuma yang idofahnya ke domir ya. Jadi irobnya irob musana. Tapi kalau idofahnya ke dohir dia kayak isem maksur. Coba isem maksur itu irobnya yang gimana? Hayo. Isem maksur tuh kayak aso, mustasfa gitu. Gimana irobnya isem maksur? Kayak mustasfa gimana? Saya pergi ke mustasfa, saya lagi gimana? Mustasfa itu irobnya Rumah muqaddarah sudah. muqaddarah. Jadi dia kalau muqaddarah kan mustasfa terus tuh. Karena nggak bisa ada domahnya di situ atau ada kasrohnya di situ atau ada fathahnya di situ nggak bisa. Jadi dia muqaddarah ya ke tiga-tiganya harokat gitu. Nah, jadi kila kilta yang masuk ke isem dohir dia bentuknya kila kilta terus kayak mustasfa terus. Gitu ya. Kemudian pokoknya yang lupa mulhak musana kalian buka lagi rekamannya yang mulhak musana ya. Terus kaidahnya lagi. Jadi faedah sekarang kaidah deh. Yajuzu audu dhamir ila kila wa kilta mufradan kama yajuzu audihi ilaihima musanna kilat talibaini najaha gitu. Jadi audu dhamirnya najaha itu boleh ke mufrad atau musanna, boleh dua-duanya benar. Kila atau libaini najaha. Kila atau libaini najaha itu boleh dua-duanya. Wakadzalika yajuzu kaunu khabariha mufradan kama yajuzu kaunihi musanna. Jadi kalau misalkan najaha boleh, najihun najihani juga boleh ya. Nah, ini dia ladun indah ladai ya. Tudofu ila domir wa dohir ya, contohnya atainahu rahmatan min indina alamnahu min ladunna ilma wa qouli ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Jadi ladun inda lada itu bisa ke domir bisa ke dohir. Fahimtum? Fahimna. Oke. Lanjut lagi. Sekarang yang qobla wa ba'da nih. Kan ma'a sama goiru dimalgiin nih. Sekarang qobla wa ba'da. Qobla wa ba'da. Kuna mudhofaini fayu'ribani nasoban alat turfiyah. Jadi ada 4 ya. Opsi i'robnya qobla wa ba'da. Jadi qobla wa ba'da itu ada 4 opsi i'rob. Nah kita pastiin dia lagi yang mana yang nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Contohnya yang pertama dia ayakuna mudhofaini. Dia jadi mudhof. Kalau jadi mudhof jadi yu'rob. Yu'rob itu berarti yatagoyar awakhir harokatnya ya kan. Nasban ala dorfiyah. Nah, di sini ji'tuka qabla ji'tu qabla Zaidin gitu ya. Saya udah datang sebelum Zaid datang gitu. Atau ji'tu ba'da Zaidin wa ba'dahu gitu misalnya. Jadi di sini ji'tu qabla gitu. Kenapa ji'tu qabla Zaidin, qoblanya mansub? Jawabannya apa? Dia mansub ala dorfiyah ya. Karena dorf ya, dorf apa? Dorf zaman. Jadi datangnya kapan? Sebelum Zaid datang gitu. Ji'tu qoblaka gitu. Dahol tu Zoom qoblakum. Kayak gitu. Iyalah karena yang buka Zoom-nya. Terus yang kedua, kan tadi opsi yang pertama mansub ala dorfiyah karena dorf zaman ya.
Terus yuhdaf al-mudhaf ilaih wa yanwi subut lafdhihi fa yuribanil i'rab al-madhkur wala yunawan. Nah, jadi gini, qabla wa ba'da sama kayak nomor 1 tadi, jadi dzaraf, terus akhirnya kayak punya mudhaf ilaih kan kayak qabla Zaidin gitu kan. Jitu qabla Zaidin gitu. Jadi anak tuh udah masuk zoom ini sebelum Zaid masuk zoom ini gitu. Nah, sekarang anak nggak nyebut Zaidnya, tapi anak niatin. Jadi yang anak maksud itu datangnya sebelum Zaid, tapi Zaidnya nggak disebut. Makanya disebut apa? Yanwi subuta lafdihi. Nah, jadi anak tuh bermaksud ngomong kalau anak tuh datang sebelum Zaid gitu, tapi Zaidnya nggak disebut. Jadi cuma jitu qabla. Contohnya waktu anak bilang ke kalian nih, jitu qablakum gitu ya. Anak udah masuk zoom ini sebelum kalian. Terus habis itu misalkan anak ngomong lagi sama kalian, jitu qabla. Anak tuh udah datang sebelumnya gitu. Nah, jadi sebelumnya tuh udah bermaksud qablakum gitu, tapi nggak disebut kumnya itu. Tapi anak tuh berniat maksudnya qoblanya qobla apa gitu. Nah, itu jadinya yuhdaf mudhaf ilaih wa yanwi subut lafdhihi. Jadinya apa i'rabnya? I'rab madkur wa yu'ribanil i'rab al-madkur wala yunawiyan. Jadi nggak boleh tanwin, bukan qoblan, qoblun gitu nggak. Jadi jitu qobla gitu doang. Jadi qoblanya kayak gantung gitu kan. Emang gantung karena sebelumnya karena setelahnya itu bakal ada mudhaf ilaih tapi nggak disebut. Mahdhuf gitu. Jadi nomor 1 sama nomor 2 masih berkaitan. Ke nomor 3, ayak to'a anil idhofah lafdan walayan bil mudhaf ilaih aslan. Urban edon al-i'rab al-madkur walakinnahuma yunawiyani. Nah, kalau yang tadi bedanya sama yang ketiga, yang kedua tadi bermaksud gitu. Subutul lafdhi anak tuh bermaksud ya. Jitu qabla gitu, bermaksud ngomong gitu. Qoblanya qobla apa gitu. Nah, kalau yang ketiga di sini la yanwi al mudhaf ilaih, kayak anak tuh nggak niat muayyan itu diidofahin ke apa gitu. Jadi misalnya cuma bilang jitu qoblan. Nah, jadi qobla apa aja, nggak punya mudhaf ilaih muayyan yang mau anak sebut gitu. Sebelum apa aja, yang penting jitu qoblan gitu. Jadi beda kalau yang tadi qobla, kalau yang ini qoblan harus bertanwin, ya harus munawan. Kenapa munawan? Karena layan wil mudhaf ilaih, nggak berniat ada mudhaf ilaih yang disebut gitu. Jadi kayak emang guru muayyan aja, yang penting datang sebelum gitu. Nah, yang keempat hala arabi'a ayudhaf mudhaf ilaih wa yanwi ma'nahu dunal lafdhihi. Nah, kalau tadi kan emang pengen menyebut lafadznya gitu. Kalau yang sekarang maknanya aja, lafadznya enggak gitu. Akhirnya mabni ala dhom, jitu qablu ya. Jitu ba'du. Atau kalau di contohnya karena nomor 1 ya, tadi Ana belum nyebut yang contoh yang selainnya. Kan kalau nomor 1 kan jitu qabla Zaidin, jitu qabla, jitu qablan, jitu qablu. Nah, versi yang dia makmul, maksudnya kena amil jar gitu. Contohnya jitu min qabli Zaidin. Jadi qablinya dia mu'rob ya, min qabli Zaidin. Atau jitu min qabli, karena Zaidinnya di sini yanwi subut lafdhi tapi mahdhuf. Yang ketiga, kalau ada minnya jitu min qablin. Kan tadi jitu qablan aslinya, jadi min qablin. Kalau yang keempat ya, yanwi makna aja tapi lafadznya enggak gitu. Jadi kalau lafadznya diniatkan ada yang dimaksud kan berarti tinggal nggak boleh nakir, nggak boleh tanwin karena yang namanya mudhaf nggak boleh munawan gitu kan. Nah, kalau yang di sini dia jadinya jitu qablu. Dia mabni ala dhom jadinya. Jitu qablu, jitu ba'du. Jitu min qablu, jitu min ba'du. Jadi yang nomor 1 2 3 itu mu'rab, yang nomor 3 mabni. Jadi dia ba'du qablu terus. Karena cuma yanwi makna duna lafadz. Fahimtum? Fahimna. Terus, nah kalau tadi kan yang mudhofnya ke mufrad, ke satu kata aja. Ada juga yang mudhofnya ke jumlah, ya. Yang mudhofnya ke jumlah, yang pertama
ma yulzamul idhofah ilal jumlah al-ismiyah wal fi'liyah wa huwa ismani. Haisu sama ida. Jadi haisu sama ida itu mudhof. Mudhof ilaihnya apa? Jumlah. Ya. Jumlahnya bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Wah, contohnya haisu duni. Jalas tuh haisu Muhammadun jalisun. Nah, Muhammadun jalisun di sini jumlah ismiyah. Ya. Jadi haisu itu masuk ke jumlah ismiyah. Nah, atau jalas tuh haisu jalasa Muhammad. Nah, jadi haisu di sini masuk ke jalasa Muhammad. Jumlah fi'liyah. Gitu. Jadi dia dorof makan mabni alal dom. Kemudian ada lagi id. Ya, id itu dorof zaman al-madi mabni ala sukun fi mahalin nasbin. Wat kuru id antum kolil. Ya. Jadi id di sini mabni ala sukun, mahalnya nasab ya. Antum kolil itu jumlah ismiyah. Wat guru id kuntum kolila. Ya. Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat. Nah itu jumlah fi'liyah. Nah. Jadi intinya haisu sama id itu dia mudhof. Tapi mudhofnya nggak bisa ke cuma satu kata mufrad aja. Mudhofnya ke yang murakkab. Tanbih la tudhof id ila jumlah fi'liyah musaddaru bi mudhari illa idza kana muradan bihil madi nahu qoulihi ta'ala wa id yarfa Ibrahimul qa'idan minal baiti wa Ismailu. Jadi idnya di sini nggak mudhof ya. La tudhofu id ila jumlah fi'liyah musaddarah bi mudhari illa idza kana murad bihil madi. Jadi sebenarnya id itu nggak bisa mudhof ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu mudhari gitu loh. Tapi kalau yang di Quran wa id yarfa'u, nah itu boleh. Kenapa? Karena idza kana muradnya bihi madi. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu kan muradnya madi walaupun lafadznya di sini mudhari id yarfa'u gitu. Jadi ada aturannya kalau id itu bisa ke jumlah fi'liyah ismiyah tapi fi'ilnya nggak boleh yang mudhari, harus yang madi ya. Karena kayak ketika itu gitu. Nah di sini id yarfa'u bentuknya mudhari tapi muradnya madi. Jadi nggak apa-apa. Faidahnya waqatuh daful jumlah allati ba'da id wahiyal mudhaf ilaih. Wahina idin tunawwan id karena hubit tafsil malam silah fi bahsi tanwin iwat. Jadi jumlah itu bisa hilang. Contohnya yang kayak ini loh, wa antum hina idin tandurun yang balagot hulkum gimana ayatnya? Wa antum hina idin tandurun. Nah, hina idin hidinnya itu ada jumlah yang mahdufah. Jadi tanwin iwat an jumlah kan. Ya. Jadi di sini kita suruh nge-review ulang yang bab tanwin iwat, kan ada iwat harf, iwat an harf, iwat an ism, ada iwat an jumlah. Jumlah. Nih bagian terakhir ini yang lainnya dicoret-coret nih. Yang dicoret apa aja? Mayusbihu id til idhofah bil jumlah, ida al fujaiyah, wa idal asad gitu kan misalkan. Fujaiyah jadi. Atau hadful mudhof ilaih juga malgi, fasal bainal mudhof wa mudhof ilaih malgi, hukmul mudhof ilaih mutakallim malgi. Ya jadi yang bagian kedua, tadi bagian pertamanya apa? Ma yulzamul idhofa ila jumlah ismiyah au fi'liyah. Nah yang kedua, ma yulzamul idhofa ila jumlah fi'liyah faqat. Nah, jadi nggak bisa ke ismiyah ya. Contohnya wahwa ida faqat. Jadi ida itu selalu setelahnya fi'al. Wahwa dorof ma yustaqbalu minaz zaman hafid li syartihi mansub bijawabihi wa yudhafu ila jumlah fi'liyah madiyah maksud bihal mustaqbal au mudhari'ihi. Idza qada amran fa inna ma yakul lahu fayakun. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujadaw wa bukiya. Jadi di sini ida itu selalu masuknya ke jumlah fi'liyah. Ida qada fi'il. Ida tutla fi'il. Jadi jangan sampai setelah ida itu isam ya. Tamam? Fahimtum? Jadi yang kita belajar hari ini adalah idhofah.
idhofah ta'rifnya apa, aksamnya apa, ada maknawi ada lafzi, kemudian bisa nggak sih mudhof ilaih itu ngasih taknis tadkir gitu kan ke fi'ilnya. Terus juga ada kata-kata yang wajib jadi mudhof, ada kata-kata yang bisa jadi mudhof atau enggak, atau ada kata-kata yang nggak bisa sama sekali jadi mudhof. Nah, terus ada kila, rikilta, ladun, lada, inda. Zah, Ya, ini PDF-nya baru ya, Zah? iya tapi udah di-share di grup. Tapi di-share-nya minggu-minggu kemarin kayaknya. Ada yang udah download belum? Pantas. Kayaknya iya ke-scroll ke atas ini. Nanti lihat sekali lagi. Iya udah. Kayaknya minggu kemarin apa minggu kemarinnya lagi gitu di-share-nya. Yang anak Zah. bilang, kita nih ada. Iya kan udah ada di grup kan? Udah ya, yang kedua kan Zah? Iya, yang Malah kedua nih tahu. cuma 10 halaman. Jadi yang bagian pertama habis di yang kemarin apa ya terakhir maf'ul mutlak ya. Novel mutlak. Oh, jadi kulasahnya ada 2 Sif. nahwu sorof gitu. Jadi mulai sorofnya itu cuma 3 halaman terakhir ini. 3 halaman terakhir ini. Sampai halaman 7 di bagian kedua hulasahnya itu masih nahwu. Anak kira juga kemarin nahwunya udah terakhir ini maf'ul mutlak gitu kan. Besok kita ke sorof. Enggak, ternyata masih nahwu. Salah. Kirain yang kedua udah ilmu sorof gitu. Ternyata masih nahwu lagi. Jadi lagi yang ditanya, pokoknya download ya di grup ya. Atau ada yang tag lagi nih yang ini gitu. Kayaknya udah pekan-pekan kemarin lah kayaknya share-nya itu. Berarti yang Tamam. Iza itu dzaraf zaman ya? Ida yang ida setelahnya apa? Fi'il tadi. Iya, fi'il. Harus fi'il madi kan? Nggak boleh fi'il mudhari kan? Maksudnya i'rabnya dzaraf zaman atau enggak kan, Zah? Tadi yang harus ke fi'il madi itu id. Oh, yang id. Ah, Kalau idza beda lagi gitu. iya. Harus Yang jumlah id iya. itu. Jadi yang bisa ke ismiyah atau fi'liyah itu haitsu sama id. Tapi id itu kalau mau di fi'liyah harus fi'il madi. Contohnya, nah, tapi id di sini kan yang di Al-Quran kan yarfa'u kok mudore. Iya mudore tapi murad bihi madi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau muradnya madi walaupun lafadznya mudore. Khobariyah lafdon insya'iyah makna gitu. Ya lafadznya mudore yang diinginkan madi. Tamam, Zah. Heeh. Tamam. Besok kita Ustazah, belajarin di bab ta'ajub. Ya, tafadhali. Ustazah dulu bisa bahas dulu. Ustazah bisa bahas Amyales atau Simai Ustazah? Simai. Paling enggak suka dengerin lagu. Atau suka dengerin atau suka follow-follow. Ini loh banyak zaman sekarang tuh TikTok atau Instagram atau YouTube-nya Mas Tisir. Ada orang Malaysia, ada orang Mesir yang belajar bahasa Indonesia, jadi dia lancar bahasa Indonesia juga, dia ngajarin Amiyah. Nanti Ana share channelnya ya. Di situ cepet banget nanti kita ikut, soalnya dia cuma ngajarin kata-kata yang kita butuhin. Soalnya kita butuh banget tahu Amiyah. Kenapa? Kita cuma ketemu lugo fasihah, bahasa Arab yang fusha itu cuma di markas lugo. Kita ke kampus ketemunya Amiyah. Ke Talaki juga ketemunya Amiyah. Amiyah kita. Karena share ya channel-channelnya ya. Yang kita bisa belajar Amiyah cepet gitu. Pokoknya Instagram ada banyak banget Amiyah Mesir gitu. Sekalian contoh-contohnya, sekalian videonya, penggunaannya gitu-gitu. Di TikTok juga ada. Oke, tamam. Soalnya besok kita ketemu lagi ya.
di bab ta'ajub. Jadi Amiyah itu kalau jim jadi goin ya. Ta'agub gitu kan. Masjid, gami gitu jadinya. Oke, tamam. Nah, Berarti alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.